Kematian Brigjen AWS Malebi, Komandan Tentara Inggris Brigade 49 India, dalam kekacauan baku tembak saat perundingan gencatan senjata di depan Hotel Internasio Surabaya pada 30 Oktober 1945, menyulut kemarahan pihak Inggris dan menarik perhatian seluruh dunia. Akibatnya, setelah serah terima Panglima Komando Tentara Inggris di Jawa Timur dari Mayor Jenderal D.C. Hawthorne pada Mayor Jenderal Mansek langsung mengultimatum pimpinan dan orang Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas seraya membawa senjatanya kepada tentara sekutu sebelum pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Jika menolak, Inggris akan menggunakan seluruh kekuatan baik darat, laut, dan udaranya untuk mengempur kota Surabaya. Demi membuktikan ancamannya itu, Panglima Tentara Inggris di Asia Tenggara, Letnan Jenderal Philip Christensen, menyiapkan sedikitnya 28.000 personil yang sebagian besar telah berpengalaman dalam medan tempur di Afrika Utara dan Burma. Mereka adalah pasukan elit dari divisi Gurkha asal Nepal. Selain itu, diperkuat juga personel India asal wilayah Pakistan dan Bangladesh. Juga tak kalah garangnya personil tentara asal wilayah Punjab Sikh India. Tampaknya sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris kali ini benar-benar ingin memberikan pelajaran yang pahit bagi warga Surabaya yang dianggap tidak mengenal hukum dan aturan internasional itu. Ultimatum Inggris itu dijawab dengan penuh kemarahan dan penolakan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu. Dan tepat pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945, Inggris benar-benar pati ultimatumnya. Pesawat Thunderbolt langsung menjatuhkan bom pada target sasarannya, yang tak lama kemudian diikuti oleh kapal-kapal perangnya yang membombardir pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bung Tomo kembali menggelorakan semangat arek-arek Surabaya. Daripada itu, meski tanpa satu siasat dan komando yang jelas, ribuan barisan TKR dan Laskar Rakyat terus didatangkan dengan kereta api dan kendaraan tempur dari Gresik, Jombang, Madiun, Solo, Malang, dan berbagai pelosok Jawa Timur lainnya, sehingga terkumpul setidaknya 130.000 petempur yang siap mati. Surabaya menjadi kota adu gengsi untuk dipertahankan dan diperebutkan.
Palagan Surabaya disebut Inggris sebagai pertempuran paling terberat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Inggris benar-benar sempat kewalahan. Awalnya, Inggris memprediksi Surabaya hanya akan bertahan selama 3 harian. Ternyata, prediksi tersebut meleset. Surabaya, meski telah dibombardir sudut-sudut kotanya dan jatuh ribuan korban jiwa, terus melakukan perlawanan. Surabaya terus bertahan selama 2 mingguan lebih. Kemampuan bertahan dari Surabaya ini tak urung membuat Jenderal Mansep benar-benar sempat galau. Apalagi beberapa saat yang lalu, Brigjen Robert Guy Simon, Komandan Divisi Artileri Tentara Inggris, telah tewas saat pesawat Mosquito yang ditumpanginya terjatuh. Karenanya, Inggris kembali mengirimkan ribuan personil tambahannya ke Surabaya. Meskipun sebelumnya sempat diwarnai aksi pemboikotan dari serdadu Inggris asal India Pakistan, aksi pengiriman personil tambahan itu berjalan dengan baik. Dengan demikian, terdapat hampir 30.000 tentara Inggris yang berhadapan dengan 130.000 TKR dan barisan pemuda. Dan setelah puluhan meriam artileri dan tank-tank Inggris yang berada di pinggiran kota Surabaya melakukan bombardemen terus-menerus selama 2 mingguan lebih, barulah pertahanan Surabaya berhasil jebol dan dinetralisir. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia yang disusun oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menyampaikan kritikannya atas kesalahan politik pemerintah yang memberikan peluang kepada pihak Inggris untuk menyusun kekuatan guna memukul rakyat Surabaya. Selain itu, Pak Nas juga menyampaikan analisa atas jalannya pertempuran, yakni belum adanya satu komando dan siasat perang yang jelas, sehingga inisiatif serangan hanya bersifat kelompok-kelompok perlawanan tanpa adanya satu koordinasi. Di sisi lain, siasat perang frontal dan habis-habisan dinilainya sangat merugikan pihak Indonesia, mengingat kalah di bidang persenjataan. Selain itu, Jenderal Nasution juga menyoroti pidato Bung Tomo yang sering menyelipkan perintah komando tempur di radio, sehingga menuai protes dari para komandan tempur di lapangan karena dianggap membuka rahasia operasi kepada musuh. Hal lainnya, pidato Bung Tomo yang berapi-api memang telah berhasil membangkitkan semangat perlawanan. Tapi di sisi lain, pidato yang berulang-ulang itu banyak menyebabkan pejuang karena terbakarnya emosi, maka maju asal-asalan, yang pada akhirnya dengan mudah jadi sasaran tembak lawan.
Namun demikian, terlepas banyaknya kerugian militer yang besar dengan 20 ribuan pejuang gugur, hilangnya senjata yang banyak, mobil lapis baja, artileri, dan kapal-kapal yang hancur, peristiwa Palagan Surabaya adalah aksi kepahlawanan yang tak ternilai dan menjadi teladan bangsa Indonesia kelak di kemudian hari. Itulah sekelumit kisah Palagan Surabaya dan analisa dari Jenderal Nasution, seorang pelaku perang kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai seorang ahli strategi militer Indonesia. Jika ada yang salah dan kurang berkenan, silakan memberikan pendapat dan komentarnya di bawah ini. Terima kasih.